mak saya itu nggak sempat memberi kasih sayang ke saya. Kayak saya bilang, anak-anak saya, istri saya sayang kalian kepada mak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Emang saya nggak dapat kasih sayang. Masuk ke rumah itu, atapnya bocor-bocor, lantainya tanah, dindingnya bocor-bocor. Di mana tidur? Kalau nggak ada orang di dua, saya diserang begini sama babak belur saya. Dalam hidup ini kita harus penuh dengan semangat. Semangat dulu diutamakan. Dan dia sanggup di era pertempuran kayak gini, dia masih survive dan memikirkan kami semua gitu. Jadi menurut aku ayah sosok yang luar biasa. Paling iri gara-gara ayah aku pinter, viral, paling mereka iri makanya benci. Hebat. Hidup saya yang bagaimana saya sulitnya bagaimana saya sulit mencari hidup dengan pertarungan kerasnya kota Medan. Ayah saya itu seorang ulama kampung, namanya Ustadz Al-Hafiz Bizarul Hakim Nasution. Dia adalah guru mengaji Tamatan Purba Baru. Ayah saya itu tidak malu karena kalau menikah di kampung saya, memang kami bukan orang Sumatera Barat, tapi adatnya pesisir, tapi kami bermarga karena kami turunan orang Mandailing. Dan saya masih ingat, saya sering dibawa ayah saya setelah dia mengajar, dia naik perahu. Jadi tempat mengajar ayah saya itu ada dua, satu Singkuang, satu lagi Sikapas. Mak saya itu nggak sempat memberi kasih sayang ke saya. Kayak saya bilang, anak-anak saya, istri saya sayang kalian kepada mak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Emang saya nggak dapat kasih sayang karena saya kecil, dijual, terus saya ini ngomong karena saya tidur sama mereka. Jadi ngomong mbak saya, kalau dijual kebun ini, habislah kebun kita kelapa. Apa untuk si Rasman? Bahasa kamu. Jadi ya Maya saya, kalau kita nggak jual, kita nggak punya, aku cuma ustad. Terus saudara kandung mak saya orang kaya. Ya biasalah, orang miskin gak mau bantu. Ya hiduplah. Namanya saya tanamkan ke anak saya. Kompak kalian. Macam mana ini? Rasman. Karena mau pesta, daripada malu, jual. Jadi habis, total habis. Dia bilang uang harus belajar bahasa kampung, uang anak paling kecil, bahasa kampung, uang harus berhasil. Terus makku bilang, apa mau berhasil, udah terjual semua. Makku udah sakit paru-paru, dia keluar darah. Aku udah prediksi makku gak lama, aku paling kecil. Akhirnya saya tamat. Begitu saya tamat, saya juara. Saya sekolah itu pagi SD, sore itu tidak iya. Di kampung namanya sekolah Arab. Tiba-tiba saya dibawa sama abang ipar saya namanya Musli. Dibilang ayah saya, cobalah kau bawa si Rasman ini ke laut,
cari ikan, karena memang di situ pencariannya bersawah, sawahnya itu pun tak ada hujan, terus melaut cari ikan. Saya dibawa muntah-muntah saya, muntah memang nggak pernah. Terus saya muntah sampai keluar darah dari kerongkongan. Ya udah, mak saya takut, udahlah. Tapi saya gimana? Terus saya menumpang hidup sama kakak saya, namanya Rosmani, suaminya Jimin Daulay. Saya ikut dengan dia, dulu masih banyak orang ngambil balok sabun. Saya cerita, dia jadi menangis semua. Jadi saya ikut, saya angkat kayu itu di dalam air itu, nggak sanggup saya, dimarahi saya. Saya ikut abang saya, Bang Wirdan, dari ikan, dari kayu di kapal. Nampak dimarahi, saya mau dijatuhin ke laut. Saya pikir ya udahlah bang, saya pasrah aja. Nah, jadi satu malam saya habis isya duduk di teras rumah kami. Ketika saya duduk di situ, tiba-tiba datang 2 orang. Begininya, Ustadz, kami datang berdua ini mau menyampaikan sesuatu kepada Ustadz, sama bilang emak kan. Saya lupa mereka panggil apa mak saya. Dan saya tahu mak saya itu qori. Memang ayah saya Ustadz, mak saya qori. Dia baca Quran bagus. Jadi dibilang di situ, Ustadz, katanya, bilang ayah saya, si Razman ini harus sekolah. Kenapa? Katanya. Saya kan nggak pernah cerita saya juara berapa, saya diam aja. Begini Pak Ustadz, saya dengan Ustadz Nurdin ini dan saya datang menemui Pak Ustadz. Apa itu? Si Razman ini sejak sekolah kelas 1 di SD sampai kelas 6 tidak pernah juara 2. Dia juara 1. Dan itu juara umum. Saya mulai kecil itu memang jam 3 saya tidur biasa. Saya bilang sama anak-anak saya ini. Jadi saya pikir ya, saya bilang, macam mana saran kami sekolahkan si Razman ini. Dia pasti jadi orang ini. Udah, terus mak saya bilang, macam mana ke kampung. Terus dikira orang ini, ayahku ini masih ada harta. Karena ayahku kan sering bawa kami ke kebun. Di sana kelapa ya, kelapa. Saya udah nggak ada harta itu lagi, dah saya jual. Bahkan aku sekarang menambah pekerjaan, menginik kelapa itu jadi kopra itu. Kagetlah Ustadz ini sama Pak Aminarto. Kok iya? Ya udahlah, kami bantulah untuk tambahan ongkos si Razman ke Sidimpuan. Karena kami itu nggak ke Sibolga, ke Singkuang, ke Sibolga itu bisnis, itu orang berdagang. Tapi kalau kota pendidikannya Padang Sidimpuan yang dibilang Suatman itu kampungan. Itu sejak saya SD itu udah kota. Sidimpuan itu, Bu Ida itu orang sana. Saya akhirnya malam itu udahlah kami pikirkanlah, nggak mau pergi 2 guru ini. Saya bilang udah kita berangkat aja, hijrah kita. Mendengar itu dipeluk Ustadz itulah ayah saya, terus peluk mereka saya. Nah dibantu mereka lah, ini tidak pernah saya ceritakan ini. Dibantulah saya oleh guru itu, sebagian untuk ayah saya, ongkos kami pergi sampai di Sidimpuan. Nah itu waktu itu berangkatnya kami naik perahu. Ayah saya dengan mak ini, karena ayah saya ini udah lama merantau juga, tinggal di masjid. Famili kami banyak, tapi mereka nggak mau terima kami. Jadi ayah saya itu, dia mendidiknya begini. Itu famili, iko famili, ko dari ayah, iko dari rumah, kan mak saya. Nah, jadi saya kan masih anak-anak, kesitulah kita, aku bilang, jangan. Baik buati nanti bati tidak diterimanya kita. Tahu saya
Semua famili saya itu sekarang saya tolong. Ayah saya bilang, aku bingung kok tinggal di masjid. Kok tinggal di masjid? Om saya punya 3 kapal, tapi kok kami naik perahu? Kok begini gitu? Ya sudah, saya pergi dibawa. Akhirnya tinggal di masjid saya, mak saya. Kami masukkan tas, koper itu di balik mimbar itu kan. Nah, mak saya tidur di tempat sapnya perempuan. Jadi saya azan, ayah saya imam. Ada rumah di Kampung Teleng, ini dekat rumah anaknya ini. Saya ini di Sidempuan. Di bawah itu, di situ kita mengontrak, bilang sama mak saya. Jadilah kata mak. Jadi kami udah beli ayam 5 ekor, ayam kampung masuk di dalam keranjang, itulah dijual-jual ayah saya. Jadi saya tinggal sama mak saya. Masuk ke rumah itu, atapnya bocor-bocor, lantainya tanah, dindingnya bocor-bocor. Di mana tidur? Saya bingung sama mak saya. Kami ambil kain, kami tempel kain itu, kami alas di tanah itu, benar-benar tanah. Terus nggak ada bantal. Ini baru didengar anak-anak saya, istri saya, nggak ada bantal. Jadi kami nggak ada koper. Mana ada koper, kami orang miskin kok. Tahun kedua saya SMP, sakit parah lah mak saya ini. Sakit parah mak saya ini, sehingga nggak bisa ditolong lagi, dia udah bengkak. Kami nggak tahu kalau itu ginjal, kita mana ngerti. Cuma kalau kami dibilang orang dulu di kampung itu adalah gambung, gitu aja kan. Udah gambung, ya udah nanti. Jadi musyawarah. Ayah, mak saya sama abang saya, Bang Wirdan ini udah pindah juga dia. Sidempuan, dia dengan istrinya jual ikan sale, tapi rumahnya lain. Meninggal mak saya panik lagi. Gimana saya mau pulang? Saya nggak ada ongkos. Saya cari tahu. Saya pulang, bagaimana? Saya sekolah. Selesai ujian, saya pulang. Saya berpikir, ini inisiatif sendiri. Nggak ada uang, tapi saya harus nengok emak saya. Walaupun dia udah ditanam. Saya pergi, terus dulu ada namanya, karena Sibolga Sidempuan itu 2,5 jam naik mobil bus, namanya Selatan Karya dengan Sanggarudang. Jadi saya berpikir, udahlah kalau begitu saya harus berangkat ke Sibolga untuk mencari kapal ke kampung. Nah, sampai di sana saya berpikir apa yang harus saya lakukan, tapi saya nggak ada duit. Terus saya mau makan di mana? Nah, saya jual lah rokok ini semua, dapat 3.000. Dulu kan jual rokoknya sebatang-sebatang. Nanti kan di sana dulu ada namanya mobil bon, mobil angkot ke sekolah. Nah, itu kan beli sebatang. Nah, kadang kalau sopir angkot lah namanya ya, dia kan preman, istilahnya orang lapangan. Nanti kalau kita kasih sebatang, nanti saya bayar ya. Tahu-tahu dia nggak bayar, kita tagih, kita malah ditendangnya, kita malah dipukulnya kita. Apa kau kata ditendangnya? Takutlah ke saya, jadi nggak dibayar gitu kan. Makanya uang saya tinggal 3.000. Saya pikir udah kalau gitu saya jadi kenek. Datanglah saya sama sopirnya. Saya bilang, sama neling saya, bang, bisa saya ikut kasih Bolga, bela saya jadi kenek. Tengoknya saya kecil, badan kecil, SMP kelas 2. Mau kau? Mau bang. Yang penting aku sampai ke sebelah, udah jadi kenek lah saya. Bolga, ikut saya. Makan dia neneng saya. Bekasi dia kasih makan. Sampai si Bolga mikir lagi saya, kemana saya tinggal nih? Pikir saya, saya di masjid. Pikir saya ke masjid. Saya perkenalkan ayah saya nak Pak Ustadz bicara, disitulah saya azan apa. Enggak ada kapal, terus enggak ada. Oh kemana saya? Saya tanya pelabuhan, enggak ada kapal ke kampung saya. Mati saya ini, saya pikir. Saya terus teringat saya ada keluarga kami, kata ayah saya di kedai kopi. Pergi kau namanya pasar belakang, Sibolga. Pergi saya ke situ. Saya tanya-tanya, enggak ada. Jadi saya punya inisiatif. Saya akhirnya ambil inisiatif. Saya ikut buka cincin. Dulu namanya bukan harimau.
nompang saya. Biarlah saya ikut bantu-bantu kalian. Bawalah saya ke pulau sampai jalan darat. Akhirnya saya 7 jam jalan darat di pinggir laut sendiri menyeberangi. Itulah yang sekarang terkenal di sini buat di Pantai Barat itu namanya Batu Badaun. Segini itu saya sendiri jalan. Pesan orang itu, Rasman sendiri nih, sendiri. Nah, pesan orang itu, nanti kalau zaman kami harimau itu biasalah, harimau beruang. Kalau nanti ada harimau, kau pergi ke laut. Nah, itulah saya lihat itu 7 jam berjumpa. Situlah cerita ayah saya ternyata kalau dia ulama, dia lihat ketemulah kami. Selesai saya dimakamkan, baru kami berangkat lagi ke Silimpuan dengan ayah saya. Dia jual ayam sampai saya SMA, saya dampingi dia jual ayam sampai saya tamat. Saya masuk Universitas Islam Sumatera Utara. Harusnya saya UI, IAIN. Nah, saya daftar, dibantulah bang sepupu ini, saya ikut dengan keluarga dia, dan saya jadi ketua komisaris kelas. Mulailah saya berkembang di situ. Nah, namanya saya juara. Nah, saya ketua komisariat kelas, mahasiswa baru kan, ada ospek. Sekarang masa perkenalan kan. Ya kenallah saya sama Bu Eli ini. Begitu ceritanya. Jadi Bu Eli ini, waktu itu ya bintang lah. Karena saya kan, mahasiswa kan, kenal. Saya liatin, saya punya teman, dekatilah lama-lama pacaran. Nah, posisi ini, memang waktu itu, kita suka sama suka, tapi saya kan tidak pede. Dia orang berduit ini. Kalau Bu Edi ini berduit. Keluarganya, DPR RI, Pak Ramli Kamaruzaman sama nggak kenal 5 periode. Keluarganya sawit banyak. Nah, dia nggak pernah tahu. Tapi saya pacaran. Wah, ini kita ditolak nih sama keluarga. Kita akhirnya, udahlah. Dia ditaruh gara-gara pacaran sama saya, ditarik sepeda motornya, tidak dikirim belanjanya. Lama-lama dia pun tak punya apa-apa ini, Bu Eli ini. Gara-gara dimarahi, pacaran sama saya. Ujungnya kami dua-dua jual koran. Benar. Saya jual koran. Antar koran, terus sorenya saya jadi wartawan. Pendek cerita, saya menjadi presiden BEM, terus saya terpilih beasiswa, terus saya tes di Universitas Malaysia, diterima. Kita berangkat nih sama Bu Eli. Nah, inilah peran perempuan tadi maksud saya. Kita berangkat nih, maksudnya saya beasiswa sendiri, lulus S2 sebagai alumni terbaik di Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Karena saya nggak bisa masuk IAIN lagi karena orang udah kuliah 5 bulan. Nah, tapi saya semangat, nggak mesti harus di IAIN. WISU juga bisa saya juara kok, yakin saya. Kalau saya juara pasti saya terbaik gitu kan. Beasiswa gimana nih? Saya coba sendiri. Udahlah bang, kita hadapi sama-sama, berangkat ke Malaysia. Akhirnya Bu Eli ini dampingi saya untuk nutup beasiswa, dia jualan. Dia jualan di kantin kampus saya. Nah, ngajar juga di TK, namanya Tadika Islam. Biasa kita kumpul, terus ada restoran dari Pak Ibrahim sini, keluarganya Bu Ade, saya itu lagi. Nah, inilah. Nah, maksud saya, jadi peran istri dalam hidup saya memang besar. Apalagi ini wasiat ayah saya tidak boleh saya tinggalin. Itu wasiat ayah saya itu. Karena dia ini baik sekali sama ayah saya. Kayak saya bilang, kau jangan coba-coba dan kau harus bersama dengan dia. Jadi saya, karena ayah sudah lihat, ini kau berhasil, ini udah dipandangin sebelum dia meninggal. Karena ayah saya sempat operasi hernia, uang saya 800.000 saya kasih, Eli bantu. Jadi yang ngurusi darah-darah ayah saya pas operasi itu si Eli gitu. Jadi ayah saya pun senang. Nah, tapi kita kan ayah saya senang, saya senang. Kalau keluarganya tidak senang, dia orang berada kan sulit juga. Jadi kami dinikahkan apa adanya. Dia jual koran di Medan sudah, jualan kantin sudah, saya apa adanya. Nah, alhamdulillah berkembang. Nah, pulang saya dari sana, lulus S2, lanjut S3, tiba-tiba saya ditawari. Nah, kan kalau orang berilmu kan begitu, udah sekolah, jumpalah bupati, ditawari jadi staf, dulu namanya staf ahli. Sekarang staf ahli itu kan PNS. Dulu staf ahli, sekarang orang sebut-sebut staf khusus kan? Iya. Dulu saya staf ahli, ditariklah saya sama Bupati Madinah Pak Amru Daulay. Nah, itu orangnya.
Tuh yang di atas Uning Saini itu. Tuh yang rambutnya itu. Ah itulah dia. Nah, itu saya. Batik. Saya pakai baju batik. Itu tahun 98 akhir. Bupati itu kenalanlah kami karena dia tengok saya berpotensi dan saya menulis di koran tentang politik Melayu Islam. Peran-peran inilah yang saya turunkan kepada anak dan keluarga saya. Nah, adapun peran-peran Bu Ade di Jakarta ini sama. Jadi begini, hidup saya ini ada dua etape, ada dua ibarat orang ini di kedokteran stase. Ada dua posisi, ya. Berkembangnya saya di Sumatera Utara sampai menjadi anggota DPRD, ketua partai, itu peran Bu Eli besar sekali. Berkembangnya anak saya, Dr. Rizka, Dr. Anggi, kandidat dokter, si Eca ini, perannya Bu Eli. Perannya Bu Eli. Berkembangnya saya di Jakarta, dengan karir yang sekarang, itu ada peran Bu Eli, ada peran Bu Ade. Jadi, orang ini, apapun diceritakan orang ke saya, tidak pernah mau terpengaruh. Oh, kalau kita di rumah tangga, tidak ada ribut, itu munafik, bos. Saya kalau bilang istri saya manut dengan saya semua, bohong saya itu. Ada dia berontak, ini berontak. Tapi caranya kita sampaikan secara baik dan secara mendalam, ini loh. Kita bicara itu dengan menyebut ini begini. Nah, tinggal kita kasih mereka logika aja. Jadi, kalau ada perempuan dalam hidup saya di antara mereka ini, kalau yang dua itu tidak sinkron dengan mereka ini, yang baru itu tidak sinkron dengan yang Ade, dengan Bu Eli, itu pasti keluar. Pasti out. Mau dia kayak bidadari 1000 surga, nggak bisa. Kami itu udah masing-masing punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Saya hanya cukup menjalani hidup saya, meniti karir, membiayai kantor ini dengan tim saya. Urusan anak, urusan sekolah, ini urus Bu Eli, ini diurus Bu Ade. Anak dari mantan istri saya, bareng-bareng diurus. Bu Eli urus di Medan, kalau datang ke Jakarta diurus Bu Ade. Ini fakta, tidak kemunafikan. Jadi nggak usah cerita aspri, saya cantik-cantik. Itu kan bukan bini kau kan gitu. Saya bini saya cantik-cantik, kan cantik ini semua cantik. Saya nggak mau pamer-pamer, cuma itu tadi. Saya benar-benar merasakan bahwa peran istri kuat ya. Saya nggak segan-segan. Saya kalau sudah agak banyak pikiran, pertama saya nggak mau terganggu tidur, saya pasti tidur. Anak saya dokter nih ketat nih, kasih obat tidur. Nanti kalau saya sudah, saya orangnya nggak begitu nyaman kalau lama di satu tempat, karena mungkin hidup saya dari dulu mobilitas yang putar-putar gitu. Saya pasti, udahlah saya ke Medan aja. Hanya sekedar untuk ketemu orang ini, terus pijit kaki saya, ini masih pijit kaki saya. Dokter Rizka, Dokter Anggi, kalau saya tidur kusuk kaki. Istri saya ini pijit saya, ini pijit saya, ini pijit saya. Kita dekat, tapi jangan langgar aturan. Nah, itu yang saya kasih garis bawahi. Karena apa yang kalian dapat hari ini dari perjuangan bawah. Nah, ini yang terbangun dalam hidup saya, sehingga saya menjadi kuat. Kenapa? Kalau nggak ada orang di dua, saya diserang begini, bapak belur saya. Bapak belur. Makanya saya bilang, ya kalau kau jago, ya kau coba aja kau kawin gitu. Sebenarnya Pak Rasman, Bang Rasman sudah menyampaikan ya dari awal bagaimana perjalanan kami dari awal. Mungkin sudah hampir 30 tahun ya kami bersama ya, 28 tahun bersama, itu penuh dengan suka dan duka. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya meyakini, ya, saya yakin bahwasanya kami itu sudah mulai dari awal. Jadi kita jangan takut. Kita jangan takut. Kalaupun kita nanti ada rintangan, ada tantangan dalam hal untuk mencapai karir itu, jangan takut. Hadapi saja gitu. Karena seperti apa yang sering disampaikan Pak Rasman, ya awalnya dulu kita juga dari nol kok. Dari yang tidak ada, kita meniti karir itu bersama-sama. Seperti sampaikan Pak Rasman, saya jual koran membantu beliau, saya di Malaysia saya kerja di restoran, saya jualan, saya
segala cara saya lakukan bagaimana supaya Pak Rasman itu Jadi guru. saat itu bisa karirnya itu maksudnya apa yang diinginkan dia itu bisa tercapai begitu. Apapun itu, saya sebagai istri saya selalu mendukung beliau. Itu dia. Ya kalau sakit hati jelas sakit hati dong, dibilang kura-kura ninja lah, dibilang si botak lah, dibilang si gendut lah, dibilang si gajah mada lah, ya sakit hati dong, si miskin lah ya sakit hati. Tapi kami bangga. Kenapa saya bilang bangga? Karena memang kami mulai dari nol, tanpa bantuan apapun itu kami awali dari nol. Itu dia. Jadi saya sering, walaupun saya jauh, ya, maksudnya kena kantornya Pak Rasman di sini, tentu dia lebih sering di sini ya gitu ya. Saya kan di Medan, tapi saya itu sering menyampaikan kepada beliau itu dalam hidup ini kita harus penuh dengan semangat. Semangat dulu diutamakan. Ayah sosoknya ya yang kayak kita lihat ya, tegas gitu kan. Terus pintar. Terus dia bisa bertahan, survive sama semua yang permasalahan yang jadi sama ayah gitu. Dia juga menanggapinya dengan jujur, dan dia sanggup di era pertempuran kayak gini dia masih survive dan memikirkan kami semua gitu. Jadi menurut aku ayah sosok yang luar biasa. Ya nggak cuman ayah gitu yang karena public figure dia punya banyak masalah gitu. Jadi kayak ya udah anggap aja itu kayak supaya mengangkat derajatnya ayah dan kami sekeluarga. Jadi aku nggak ambil pusing sih untuk. Cuman karena yakin ayah bisa survive, ya udah kita juga sebagai anak pasti bisa survive. Ayah pasti juga nyelamatin kita semua gitu. Ada juga sedihnya, cuman karena lihat ayah emang passionnya juga di sini, terus dia selalu survive gitu kan, nggak pernah yang pusing yang kayak sampai gimana kali gitu ke kaminya juga. Jadi kami ngerasa oh ayah nyaman di sini, terus ayah bisa survive, ya berarti dia sanggup berada di sini gitu. Pandangan aku ya biarin aja, gak usah peduliin. Lagian orang kan juga paling iri gara-gara ayah aku pinter, viral, paling mereka iri makanya benci. Oh, kalau masalah itu sih karena memang satu tipikal suara orang Sumatera kuat-kuat ya. Itu memang ciri khasnya. Kalau nggak kuat itu bukan orang Sumatera. Dan memang beliau memang begitu semenjak DPR, semenjak mahasiswa itu memang di Malaysia saja pun dia begitu. Yeah. Itu tidak terkejut lagi gitu. Malah kami di situ senang banget gitu ya mendengar beliau begitu semangatnya gitu ya melawan ketidakbenaran gitu. Karena kita yakin kasus yang kemarin itu adalah semuanya itu adalah direkayasa. Iya. Sekecil ini saya didik. Kalau dia tidak patuh itu langsung saya giniin tuh. Saya selalu didik. Saya titip nih. Ini anak saya Dr. Rizka, tapi dia nggak mau dilihat wajahnya. Ini saya bilang, Dr. Rizka yang paling besar, dia akan spesialis, anak paling besar dari 8 bersaudara anak saya. Ini yang paling kecil. Kalian ini atas sampai bawah masih nyatu, biar yang di tengahnya aman. Saya selalu bilang sama mereka, hidup ini harus seperti pohon beringin. Tidak perlu banyak pohonnya. Satu pohon beringin tapi rindang, dia akan tempat orang berteduh dan sekaligus bersandar di situ. Saya, keluarga besar saya, kami orang susah. Saya sendiri berhasil, semuanya saya payungi. Nah, apalagi ini ada 2 payung gitu. Jadi secara logika keilmuan anak saya kalau saya sekolahkan, ilmu itu Allah sudah mengatakan saya mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Berilmu dulu baru beriman. Orang berilmu Allah pasti. Karena itu saya suruh sekolah. Nah, kalau ini dokter spesialis ini lanjut, nah kakaknya tambah yang lain, saya yakin mereka akan sinkron. Nah, itu pun saat ini sudah saya persiapkan untuk kehidupan mereka. Sehingga saya selalu tanamkan bahwa jangan pernah lihat harta saya. Ini Rizka ini, dia cuma pakai mobil Brio. Nah, istri saya ini pun biasa saja. Sudah mau diganti pun mobil dinas dia masih bertahan dengan HRV-nya. Padahal saya sudah bicara sama badan anggarannya, karena sudah 6 tahun kepala dinas. Dia mau pindah jadi bagian lain lagi nanti. Ya udah itu aja lah gitu. Jadi orang ini nggak pernah mau saya campuri. Bu Eli ini kalau saya bilang kau nggak mau, nggak usah abang campuri. Dan memang tidak pernah ada masalah, karena kita nggak terbiasa. Kau dapat sana nanti kau pikirin proyek sekian yang setahun, nggak ada gitu-gitu kita.
Yang saya bilang ada kok, ambil yang ada, ya namanya manusia. Hati-hati, OTT. Lah itulah pernah satu waktu ditawarin jadi kadis pendidikan. Boel ini ada 5 jabatannya. Jadi beken semua jabatan dia. Kacapdis pertama kali berkarir, kabak sosial, kemudian kabit, kemudian kabak keuangan dan perlengkapan. Kurang keren apa itu? Kepala Samsat, lahan itu. Jadi kepala bidang kejuruan di Kota Medan, pendidikan, baru kepala dinas. Tapi kita nggak pernah berpikir, ini masih kita borong, ini masih kita borong. Satu waktu dia menjabat satu jabatan, ada proyek sekian puluh miliar, agak lain, saya suruh mundur. Jadi dia inilah kepala bagian keuangan dan perlengkapan yang mengundurkan diri. Karena takut bermasalah. Dan ujungnya memang bermasalah. Dan bupati itu ujung-ujungnya masuk penjara. Itu. Jadi ini kita tanam supaya mereka berpikir yang kita punya itu yang ambil. Kalau ada yang tersisa, bolehlah dikit-dikit. Tapi jangan, istilah saya, kalau ngambil beras, jangan ambil beras miskin. Jangan kau ambil beras orang miskin. Kalau kau mau nyuri, jangan kau curi uang masjid. Jangan kau curi uang gereja. Kalau mau ngambil uang orang kaya, dia nggak akan terasa. Pak, waktu saya DPRD begitu. Saya tidak munafik. Semua badan anggaran, saya ketua badan anggaran, saya tanda tangani 8 tahun. 800 miliar masa saya. Bupati saya, gelar saya pun Bupati Bayangan. Saya dekat sekali, orang tahu semua. Tapi kita tidak pernah begitu. Saya nggak pernah, yang saya bilang ini uang gereja, jangan kalian potong, antar ke gereja itu. Benar. Saya cek, saya datang ke gereja, saya bilang berapa perlu kursi di gereja ini. Muslim begitu juga, jangan coba-coba. Kenapa? Menurut saya, kalau orang yang kaya diambil dikit, nggak terasa bos. Tapi kalau orang miskin kau ambil, dia kelaparan. Jadi menurut saya ibarat dosa 2 kali lipat gitu loh. Nah tapi itu pun kita tidak. Nah dalam satu waktu, saya mulai berpikir tentang pola hidup dan masa depan saya, itu 2007. 2 tahun menjalin berer masa jabatan saya sudah berpikir, apa yang harus saya lakukan? Menyelamatkan keluarga dan anak-anak saya. Saya ambil kebun. Saya nggak akan cerita kepada Hotma. Itu yang menghidupi saya, keluarga saya, dan yang lain-lain. Ya memang saya ada bisnis, tapi bisnis saya semuanya halalan thayyibah. Nah, kita nggak kenal itu yang namanya bisnis-bisnis yang, ya maaf cerita, orang di situ ada klubnya terus mabuk, benar nggak? Ya kita sebagai manusia, setahu saya agama manapun itu dosa. Ya kalau dia terserah dia. Nah saya nggak masuk karena itu. Bos, saya buka kalian cerita. Saya punya teman orang kaya hebat di Jakarta ini, yang dia punya klub, yang menghasilkan duit tiap malam. Dekat sekali sama saya. Kalian bisa cek. Tidak pernah saya itu. Yang namanya urusan ini enggak bro. Saya cuma datang berteman, ngobrol. Pernah saya dibantu duit, langsung saya bilang gunakan, jangan dimakan. Jangan makan. Ini gunakan untuk keperluan apa sama kau. Jangan jadi darah daging. Kalau saya mau pekerja bisnis-bisnis yang barangkali agak sedikit miring, banyak. Tidak mau saya. Karena saya tidak pernah tergiur. Saya nggak pernah tergiur rumah besar, ke istana. Saya nggak pernah tergiur kantor besar, mewah-mewah. Saya nggak pernah tergiur mobil mewah. Sayanya ingin orang punya Mercy, minimal saya punya. Nggak mesti S-Class. Yang penting anak saya kalau mau coba ada Mercy-nya. Oh orang punya Alphard mewah, nggak mesti saya beli yang harus yang luxury. Belilah yang sewajarnya. Oh orang punya Land Cruiser, saya beli yang Prado-nya. Itu doang. Anak saya mau pergi sekolah, kuliah, sekarang udah selesai dokter, cuma naik Brio. Begitu juga dengan si Eca ini. Dia naik beca. Ini naik beca dia. Bapaknya pengacara terkenal, mamanya kepala dinas, naik beca. Dia ke kampus kedokteran. Judulnya kedokteran. Kakaknya dua-dua di situ dokter. Udah selesai. Saya liatin maknya diam aja. Baru saya bilang, kamu sini. Saya panggil driver Bluebird. Pak Dedi, saya takut anak saya ditabrakan, bawa dia. Itu doang. Saya ini juga takut saya
gangguan kecelakaan. Anak saya Dokter Anggi, yang satu lagi naik beca sampai dia semester 6. Jadi kita nggak pernah bilang, oh kau mesti beli mobil. Bisa kita beli mobil, tapi belum tempatnya dia untuk beli mobil. Tuh, baru kalau dia mau pengen mobil mewah, saya bilang sama Rizka, kakak kalau mau punya mobil mewah, Mercy, cari duitmu sendiri, kumpulkan uangmu, hebat kau, kalahkan ayah, beli mobil, mau Rolls pun beli, ayah senang. Tapi kalau sekarang, jangan kau harap aku akan kasih itu, karena yang ada sekarang pun udah wajib kau syukuri. Itu ngomong saya.